Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara biha ta'iran tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamati wa yuktabu lahu sawabuhu. Man utawi sapa wonge kala iku lamun ngucap sapa man la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah min ghairi ajabin saking tanpa anggawaake para mongko mabur biha sebab kalimah la ilaha illallah ta'irin apa manuk tahtal arsy ing dalem ngisore aras yusabbihu hale maca tasbih apa manuk ma'al musabbihina sertane para malaikat kang padha maca tasbih ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamat. Wa yuktabulan den catet lahu kedue man sawabuhu apa ganjarane man. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan yufira lahu dunubuhu wa in kanat mithla zadatil bahri. Man utawi sapa wonge kala iku lamun ngucap sapa man la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ing kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan kelawan saambalan wupira mongko den ngapura lahu kedieman lunubuhu apa pira-pira dosane man wa ing kanat hale senajan ana apa lunubuhu misla zadatil bahri iku ngumpamani umpluke segara. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'minu 'alal maqabir wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal qubura kullaha wa ghafara liqa'iha
wa katabalahu alfa alfi hasanatin wa rafa'alahu alfa alfi darajatin wa hatta anhu alfa alfi sayyi'atin. Idza marra tatkalane lewat, idza marra tatkalane lewat al mukminu sapa wong mukmin alal makabiri ing atase pira-pira kuburan, ing atase pira-pira kuburan. Faqala mongko ngucap sapa al mukmin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saakhire ing ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saakhire ing kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sapa wong mukmin lewat kuburan kok ngucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawara mongko madanake, nawara mongko madanake Allahu sapa Gusti Allah tilkal kubura ing mengkono kuburan kullaha hiya sekabehane al kubur wa ghafara lan ngapura sapa Allah lika iliha marang wong kang ngucap kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saakhire. Wa kataba lan nyatet sapa Allah lahu marang qailaha alfa alfi hasanatin, alfa alfi hasanatin ing 1000 kebagusan. 1000 itu sejuta ya. 1000 berarti tidak itu 6 ya, sejuta. Wa rafa'alan ngluhurake sapa Allah lahu marang qailaha alfa alfi darajatin ing 1000 derajat. Wa hatta lan lebur sapa Allah, wa hatta lan lebur sapa Allah anhu saking qailaha alfa alfi sayyi'atin ing 1000 keluputan. Sejuta keluputan. Alhasil niki tasih nerangaken bab kedua tentang fadilah la ilaha illallah, tentang keutamaan melafazkan, mengucapkan kalimah la ilaha illallah, keutamaan mendawamkan, menzikirkan kalimah la ilaha illallah. Hadis selanjutnya, dalam sebuah hadis beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuhaken mangqala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara biha ta'irun tahtal arsi yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamati wa yuktabu lahu thawabuhu. Barang siapa mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan tanpa keheranan, min ghairi ajabin min ghairi ta'ajjubin, dengan tanpa keheranan, maka akan terbanglah seekor burung membawa kalimah la ilaha illallah tadi. Burung terbang sampai di bawah arsy. Kemudian burung tersebut membaca tasbih bersama-sama dengan malaikat-malaikat yang membaca tasbih di arsy
sampai datangnya hari kiamat. Dan pahala bacaan tasbihnya guru akan dicatat sebagai pahalanya orang tersebut. Titiknya. Alhasil niki hadis pripun maksudnya iki. Jadi nek ana wong kok ngucap la ilaha illallah, ketika mengucapkan la ilaha illallah dia tidak ta'ajjub ya, min ghairi ajabin, dan mereka ditafsiri ay min ghairi ta'ajjubin, dengan tanpa gumun ya, dengan tanpa gumun. Maksudnya pripun dengan tanpa gumun ya? Maksudnya moto la ilaha illallah kok ora gumun karo awake ya. Ora gumun karo napa awake. Lan iki wonten ing keterangan-keterangan kitab-kitab sufi utawi kitab tasawuf bilih la ilaha illallah ketika dipikirkan oleh seorang hamba, maka seorang hamba tadi kalau benar-benar pikirnya itu ikhlas lillahi ta'ala, maka seorang hamba tadi akan dibukakan pintu-pintu alam ghaib ya. Makanya istilah pengenai kitab tasawuf ajma'al kaumu wa ajma'al kaumu ala anna dzikra miftahul ghaib. Telah sepakat para ulama sufi bahwa zikir kepada Allah adalah kunci dari alam gaib. Maksudnya walaupun alam gaib itu ya alam yang mata kita tidak bisa menjangkaunya. Itu alam apa? Alam gaib. Jadi mata kita itu tidak bisa menjangkaunya. Contohnya nopo? Jin, setan, terus nopo malah? Kentut. Kentut itu alam gaib nih. Mata kita bisa menjangkau enggak? Pokoknya apa-apa yang ada di alam gaib itu bisa dijangkau oleh orang-orang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir yang mengikuti Allah, napa malih zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, asalkan ikhlas, maka dia akan diberi oleh Allah sebuah karomah, yaitu bisa menangkap atau bisa melihat alam gaib ya. Alam gaib. Contoh apa mau? Wonten jin, setan, terus napa malih malaikat dan lain sebagainya. Itu alam gaib. Alam gaib. Nah, maka ketika orang-orang yang ahli zikir dengan ikhlas sehingga ia diberi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjangkau melihat alam gaib ya, itu tentu setiap orang itu nanti hasilnya beda-beda ya, hasilnya beda-beda. Ada yang merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah diperlihatkan salah satu bentuk atau salah satu makhluknya Allah yang tidak nampak ya, bersyukur. Ada lagi yang melihat seperti itu akhirnya dia bangga, sehingga bangga dia menganggap dirinya punya sebuah kelebihan. Jadi aku top, aku bikin la ilaha illallah, ternyata terbuka alam gaib. Nah niku ampun heran iki ning dunia sufi niku disebut apa? Al-dzikru miftahul ghaib. Zikir itu adalah kunci dari alam gaib. Bisa melihat alam gaib. Ya. Atau biasa kalau istilah
di dunia para wali itu diberi mukasyafah ya. Mukasyafah itu bisa melihat sesuatu yang mana mata telanjang ini secara umum tidak bisa melihatnya. Itu mukasyafah. Lah, ketika melihat alam-alam gaib, dan ini adalah samratul dzikri, disebut buah daripada dzikir. Ya, buah daripada dzikir itu diantaranya adalah dapat melihat alam gaib. Ya, itu buah daripada dzikir. Ya, kalau pahala itu upah, bukan buah tapi upah ya. Pahala itu namanya sawab atau ajri ya. Upahane Gusti Allah. Tapi yang dimaksud ini adalah buahnya. Ketika orang itu istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan berbuah. Nah, di antara buahnya adalah bisa melihat alam gaib. Kira-kira kalau tak takut jenengan umpomo iso weruh alam gaib itu perasaan jenengan piye? Jenengan mesti buka iklan, buka pelang ya, menerima. Ya, sekarang melihat alam gaib ya, melihat apa? Alam gaib. Padahal apa yang dilihat di alam gaib itu tidak ubahnya sama dengan apa yang ada di alam yang bisa dilihat oleh mata. Ya, nggak ada bedanya. Maksudnya sama-sama makhluknya sinten Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau diangan-angan secara lebih dalam lagi, diangan-angan lebih luas lagi, tidak ada bedanya kita melihat hewan dan kita melihat jin. Bedanya cuma sama-sama makhluknya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalau orang itu melihat alam gaib kok heran, bingung, pokoknya istilahnya apa? Merasa hebat ya. Sementara melihat hewan dia biasa saja. Padahal itu semua makhluk Gusti Allah. Dan kalau ditafakuri, diangan-angan, semua akan dapat mendatangkan macam-macam hikmah ya. Orang sangat nopo ngenteni sawara jin, angen-angen jin jenengan nyawang kewan, nyawang wit-witan, nyawang apa sing mripat niki saged menjangkaunya, niku terus ditafakuri, maka kula panjenengan akan semakin mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan semakin apa? Ngagungke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki kula wangsul malih niku dzikir, termasuk dzikir la ilaha illallah adalah miftahul ghaib, kunci alam ghaib. Nah maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam ya, jelas para nabi itu mesti min ahli dzikri ya, termasuk ahli dzikir. Nah pemulai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Ibrahim diberi mukasyafah, dibukakan alam gaib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibukakan alam gaib ya, Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim mengetahui dari kaumnya, seorang kaumnya baru saja melakukan maksiat. Nabi Ibrahim tahu, walaupun tidak melakukan di hadapan Nabi Ibrahim, tahu ya, melihat kaumnya si A melakukan maksiat. Kemudian Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, itu hamba jenengan maksiat, jenengan sedani ya, jenengan pateni mawon niku ahli maksiat. Nabi Ibrahim tenanan nyuwun Gusti Allah, ndonga tenanan kon mateni kaum sing ahli maksiat niku. Akhiripun dituruti Gusti Allah. Kemudian Nabi Ibrahim melihat lagi salah seorang kaumnya si B melakukan maksiat, minta nih Gusti Allah jika mateni meneh, dituruti karo Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah ketiga kalinya minta lagi melihat seorang kaumnya yang melakukan maksiat, Nabi Ibrahim melihat, tahu, maka berdoa kepada Allah kon mateni.
kemudian ditegur karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya ora ngono caramu Ibrahim ya. Nek caramu ngono kok kawula ku nak entek. Kawula ku sing saliyane nabi, iku raketan pisang tetep maksiat ya. Sing secara umum ya maksiate do akeh-akeh. Lah nek maksiat kok terus mateni. Lah terus nak entek ya. Kawula ku nak entek. Ketahuilah bahwa hambaku yang bermaksiat itu ada beberapa kemungkinan sesuai kehendakku. Ada yang ketika maksiat nanti dia bertobat dan aku menerima taubatnya. Ada yang ketika maksiat tidak tobat sampai mati. Itu urusanku kelak di hari kiamat. Tapi nak urung tobat kok wis mateni. Nah terus entek. Ya, hambaku nak entek carane ngono. Wah akhiripun Gusti Allah Subhanahu wa taala gantian. Saiki ngene ya. Sebagai gantinya ini sebagian riwayat kisahnya, sebagai gantinya kamu harus menyembelih anakmu jadi. Harus menyembelih anakmu. Anakmu sembelih. Ada yang mengatakan Ismail, ada yang mengatakan Nabi Ishak ya. Terus bener kabeh. Sembelih anakmu. Itu sebagai hukuman karena kamu telah meminta kepadaku untuk membunuh hamba-hambaku yang maksiat belum bertobat. Akhirnya Nabi Ibrahim diperintah ngoten, mah nolak yo perintah Allah, mah nglakoni kok kon mateni kon nyembelih anak. Akhiripun diangen-angen Nabi Ibrahim, ya wis lah wong perintah Allah wajib dilakoni. Ya, kemudian asing nyembelih anake kan, asing nyembelih anake sampai goloke niku wonten ngene, gulune Nabi Ismail. Nah, niku bagaimana perasaan Nabi Ibrahim ketika dengan tangannya sendiri beliau itu harus gorok anaknya, hancur apa mboten? Jenengan mawon anake tiba, anake dijewer kancane hatiku itu sakit sekali ya iki biasane. Anak merah anake dijewer kancane hatiku sakit ya. Anakku telah dijewer ya. Padahal dijewer. Bapak menawas gaman golok wonten ngene gulune napa? Ini gulune anake. Bagaimana napa rasa? Napa hancurnya hatine Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka seperti itulah ketika Allah membunuh hambanya yang bermaksiat sebelum bertobat sebab permintaannya Nabi Ibrahim. Dia Allah yang nuruti yang Nabi Ibrahim itu kekasih jaluk kon mateni ya mateni. Tapi ketika membunuh hambanya yang maksiat belum bertobat atas permintaan Nabi Ibrahim itu sangat hancur. Seperti hancurnya hatinya Nabi Ibrahim ketika meletakkan golok di lehernya anaknya. Ya. Dan itu contoh melihat alam gaib. Ya. Melihat alam gaib. Sesuatu yang boten saged dijangkau oleh mata kepala ini. Ya. Nah, belum tentu orang itu bisa melihat alam gaib, diberi samroh diberi buah dari pikirnya, yaitu bisa melihat alam gaib itu dadine tambah sain itu buatan jaminan ya. Nah, misalnya jenengan dikersake Allah sebuah alam gaib, jenengan buka pelang diakai Allah sing kamu teko mengadukan ini jenengan ya. Jadi belum tentu terbukanya alam gaib niki napa menjadi menambah semakin dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kebanyakan itu tidak kuat akhirnya menjadi napa fitnah ya. Makanya langsung teng hadis niki barang siapa mengucapkan la ilaha illallah min ghairi ajabin dipun tafsiri ay min ghairi ta'ajibin bima ra'ahu aw sami'ahu, mengucapkan la ilaha illallah dengan tanpa ta'ajib, tanpa terheran-heran dengan apa yang ia lihat
dan apa yang ia dengar tentunya dari alam gaib ya. Katanya setelah melihat alam gaib itu mesti sopo sik ngaku ya, ngerasa top ya, ngerasa top. Berarti ketika atine tak ujub ya, merasa punya kelebihan melebihi yang lain, maka disitulah ketidakikhlasannya. Paham ya? Mula berarti maksudipun Kanjeng Nabi, barang siapa ketika mengucapkan la ilaha illallah niku ikhlas ya, niku ikhlas karena ngagungake Gusti Allah, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengucapkannya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena tujuan yang selain Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang ketika mengucapkan la ilaha illallah tidak ada ujub di hatinya, maka kemudian seekor burung dari alam gaib akan membawa terbang kalimah la ilaha illallah yang diucapkannya tadi ya. Jadi dengan la ilaha illallah terus disawut kali nopo burung, seekor burung. Kemudian burung tadi itu terbang sampai ke bawah arsy sana. Dia berkumpul dengan para malaikat-malaikat di sana, bersama-sama membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datangnya hari kiamat. Pirang tahun, pirang puluh tahun, pirang juta tahun. Lah pahala sebanyak itu akan diberikan kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Paham ini ya? Itu maksudipun membaca la ilaha illallah menyebagai ajabin dengan tanpa ta'ajud, dengan tanpa ujub. Lah untungnya kalau dengan la ilaha illallah ini orang buai, jadi orang kena fitnah ya. Andai la ilaha illallah itu orang buai, wah dengan makanya kata deh para aulia, para wali-wali itu ketika para wali-wali tadi itu istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka diberi buah-buah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bisa melihat alam gaib, ada yang bisa mendengar apa yang ada di alam gaib ya. Ada wali yang ketika dia istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia diberi mukasyafah, terbukanya pendengaran telinga, sehingga mendengar semua makhluknya Allah, barang-barang makhluk-makhluk yang tidak bernyawa, semuanya membaca tasbih ya. Tumbuh-tumbuhan, bebatuan, apapun itu membaca tasbih sesuai dawai Gusti Allah, disabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Membaca tasbih semua makhluk-makhluk yang ada di langit dan ada di bumi itu semuanya membaca tasbih. Tidak cuma makhluk yang bernyawa, yang tidak bernyawa pun itu juga membaca tasbih ya. Namlo ketika diberi mukasyafah krungu semua makhluk itu bertasbih, akhirnya pun diambake pusing, ajeng turu bantal itu subhanallah subhanallah subhanallah, penghubungnya teng ya. Niku nikmat apa fitnah? Ayo nikmat apa fitnah? Fitnah. Akhirnya pun nyuwun Gusti Allah Gusti dilangi mawon dan ngilangi, dan itu buah daripada istiqomahnya dia berzikir. Dalam Quran Gusti Allah ndawuhake innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum wa'idun ya. Niku nggih. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengucapkan
Rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, la ilaha illallah. Kemudian dia istiqomah di dalam la ilaha illallah itu tadi, istiqomah ya, sampai istiqomah tiga rendeng, melarat subuh, pokoknya la ilaha illallah ya. Pangeranku Gusti Allah. Ngapain nak pangeran ke Allah itu nak subuh, atau nak melarat ya, kayak pangeran ke pelageng diakui ya. Dia apa? Istiqomah di dalam la ilaha illallah, maka buahnya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Maka para malaikat itu akan turun mendatanginya, itu ya, turun mendatanginya dan mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, wahai kisana kalian jangan khawatir, kalian jangan susah, wa absyiru bergembiralah bil jannati dengan upahan surga, dengan pahala surga, allati kuntum tu'adun, yang mana kalian dijanjikan dengan surga tadi. Makanya itu termasuk buahnya ketika orang itu menjadi ahli zikir, istiqomah ahli zikir, itu iso disohani malaikat ya. Malaikat disowan ya, uluk salam terus memberi semangat, itu rasa susah ning dunia itu, rasa mikir utang pikiran alon nyatane ya. Durung sing kanggo nyaur, ora ana sego ya santai ngeleh-ngeleh dhewe ya ora apa-apa ya. Paling ujung-ujungnya wong urip ya mati ya. Ada lekongnya, dikai kabar penguat oleh para malaikat ya. Oleh para malaikat ya, akhirnya tambah keyakinan akhirnya mati husnul khotimah. Nah, niku termasuk salah satu buah daripada zikir. Makanya langsung malaikat memiliki mengucapkan la ilaha illallah min ghairi ajabin, dengan tanpa keheranan, dengan tanpa ujub ya. Dia biasa saja ketika mengalami hal semacam itu. Kabeh dikembalikan dan Gusti Allah itu hanya buah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menunjukkan itu alam gaib tujuannya dan menambah keyakinan karo Gusti Allah. Orang tujuannya menilai bagi orang hebat itu biar keyakinan itu jenengan niku napa tambah. Makanya malaikat-malaikat sing weruh alam gaib itu kuat-kuat kenceng-kenceng keyakinane, weruh swarga, weruh neraka, weruh arus, weruh macam-macam sing langit ya. Keyakinan karo Allah itu kuat ya. Lah menungso ora tau weruh ya, makanya keyakinane langsung kuat ana ora. Padahal misale sami-sami gelem angen-angen kabeh itu makhluk Gusti Allah. Apa yang nampak oleh mata kita itu makhluk Allah, sing ora nampak juga makhluk Gusti Allah. Semua itu menunjukkan kebesaran Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Niki hadis niki.